Uy, girl! Andiyan na yung Uy. favorite nating sugar daddy. May For a coffee, $1,000. Sampurasun, ketemu lagi dengan Ngadongeng Film. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Mimin hampir 4 bulan vakum di YouTube ini karena ada kesibukan di luar. Seperti biasanya, Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Sugar Baby yang dirilis tahun 2023. Oh yeah. So Film The Sugar Baby ini berasal dari Filipina ya, dan bergenre drama romantis. Buat kalian yang nonton, jangan di-skip-skip ya, biar Mimin bisa gajihan. Manuel, this is Jen. Jen, this is Manuel. Film ini sendiri menceritakan perjuangan seorang istri, sekaligus seorang ibu ya, dari anak yang mempunyai penyakit leukemia. Yang dimana sang suami hanya pengangguran dan sering sekali bermain judi. Maka dari itu, wanita ini akan melakukan pekerjaan apapun untuk dapat mengobati penyakit anaknya itu. Bagaimana ya perjuangan sang ibu untuk bisa mengobati penyakit anaknya itu? Penasaran kan? Langsung saja yuk ke alur cerita filmnya. Wala pa yung gamot niya. Hindi ko pa alam. Film pun dimulai. Terlihat di rumah yang sangat sederhana, seorang ibu yang bernama Jen dan anaknya Alec. Ketika itu, Jen terlihat panik karena ia merasa bangun kesiangan dan akan terlambat masuk kerja. Sementara itu, terlihat seorang pria yang bernama Spencer. Ia adalah suami dari Jen. Spencer seperti biasa datang ke rumah dalam keadaan oleng berat. Suaminya ini sering mencuri uang Jen dan ia pergunakan untuk berpoya-poya dan bermain kartu. Cerita pun berlanjut. Tibalah Jen di tempat kerjanya. Di sini Jen bekerja di toko perhiasan, tepatnya di kota Manila, Filipina. Salamat po. Tak lama kemudian, ada seorang wanita muda yang datang ke toko itu. Ternyata wanita itu bernama Rika, teman semasa sekolahnya Jen. Eto, kararating ko lang ng isang araw. Galing akong Paris. Jen dengan senang hati bisa bertemu dengan Rika. Rika pun terlihat jauh lebih mapan daripada Jen untuk taraf Tagal na kehidupannya. Ba't ka nga pala nandito? Rika datang ke toko tersebut dengan bertujuan ingin membeli perhiasan di toko itu. Rika pun tertarik dengan perhiasan itu ketika Jen mempromosikannya lewat media sosial. Para siyang exclusive resort. May-ari kasi yung fiancé. Tak hanya membeli perhiasan saja, Rika pun mencoba menawarkan pekerjaan yang lebih baik pada Jen dengan menjadi seorang sugar baby. Akan tetapi, ajakan Rika pun ditolak mentah-mentah oleh Jen karena ia takut merasa berdosa. Di akhir pertemuan mereka, Rika pun memberikan hadiah ulang tahun buat Alec karena ia tahu kalau Alec ulang tahun. Malam pun tiba, Jen masih menyelesaikan pekerjaannya di toko tersebut sendirian, sedangkan temannya sudah beranjak pulang. Di malam itu, Jen berniat untuk meminta sisa gajinya dan bonus miliknya yang sempat belum dibayar oleh bosnya. Akan tetapi, apalah daya, bosnya ingin memepetnya. Untungnya, Jen bisa melarikan diri. Di malam itu juga, ia mencoba menghubungi Spencer. Akan tetapi Spencer malah bersikap acuh dan ia tidak mengetahui kalau Jen hampir dipepet oleh bosnya. Karena kesal, Jen pun menelpon Rika. Singkat cerita, Rika pun mengajak Jen mengunjungi apartemennya. Jen sangat terkagum-kagum akan kemewahan yang dimiliki oleh sahabatnya itu. Ternyata Rika seorang sugar baby dan ia mendapatkan kemewahan dengan begitu mudahnya. Di sini juga, Rika kembali membujuk Jen untuk bergabung bersamanya dan memiliki kemewahan seperti dirinya itu. Dan tak disangka, Rika pecinta apem dan Jen pun dipepet olehnya. Nalaman ko may Spencer. Setelah itu, Jen meminta untuk segera diantar pulang. Terlihat wajah galau Jen di dalam mobil. Akhirnya,
Jen menceritakan kalau ia hampir digagahi oleh bosnya sendiri. Kailangan ko umuwi, nahanap na nila ako sa bahay. Lanjut cerita ya, tibalah Jen di rumahnya. Dan ia pun langsung dipepet oleh Spencer. Setelah itu Spencer meminta uang pada Jen dengan alasan motornya yang akan diservis. Tak mau ambil pusing, Jen pun langsung menemui Alec di kamarnya. Betapa kagetnya ketika ia melihat Alec dalam keadaan badan yang panas menggigil. Akhirnya Alec pun segera dibawa ke rumah sakit di kota Manila. Menurut analisa dokter rumah sakit, bahwa Alec memiliki sel darah putih yang tidak normal. Dan gejala itu awal dari gejala penyakit leukemia. Saat itu juga mereka berdua kebingungan kemana mereka harus mencari biaya perawatan rumah sakit Alec, di mana Jen sudah keluar dari pekerjaannya. Mag-a-apply ngayon. Tiba-tiba 2 orang pria menghampiri Spencer. Ternyata pria itu menagih uang pada Spencer karena Spencer telah meminjam uang pada bosnya untuk modal bermain judinya. Akhirnya orang itu memberikan waktu selama 2 hari pada Spencer untuk segera melunasi hutangnya itu. Apes benar nasib si Jen memiliki suami pengangguran dan suka bermain judi. Ingat ka? Spencer tiba-tiba mempunyai rencana dan keesokan harinya mereka berdua berencana untuk merampok mantan bosnya Jen. Jen langsung melancarkan aksinya. Sungguh tak diduga kalau bosnya itu mengetahui kalau perampok itu adalah Jen. Bilisan niyo, sir. Sir? Talagang pinalikan mo pa ako, no? Maka situasi pun berbalik. Bosnya akan mengerjai Jen dengan situasi yang sangat gaduh. Dan adanya polisi yang sedang berpatroli. Akhirnya Jen pun bisa ditangkap. Ano nangyayari dito? Saat itu di hadapan polisi dan istrinya bos, Jen mengatakan kalau dirinya itu hanya ingin mengambil sisa gaji dan bonusnya yang masih ditahan oleh bosnya itu. Dan Jen pun juga mengatakan kalau dirinya pernah dipepet oleh bosnya itu. Tiba-tiba Rika datang dan ia pun mencoba membela sahabatnya. Saat itu juga Rika meminta untuk dicek keamanan CCTV yang berada di dalam toko tersebut. Pati niyo check. May access ka ba? Segeralah istri bos memeriksa CCTV. Dan benar saja, kebenaran pun terbongkar kalau suaminya yang bersalah. Huwag na. Okay na. Mahal. Akhirnya, Jen pun bisa selamat dari tuduhan pencurian berkat bantuan Rika. Rika pun mengajak Jen ke apartemennya. Di sana ia mengatakan kalau Jen harus bisa melihat kenyataan. Apalagi Alec yang lagi membutuhkan dana yang sangat besar. Rika juga mengatakan kalau kesempatan yang baik tidak akan datang 2 kali. Sinusubukan niya lang kaming mag-asawa. Malam itu juga, Rika langsung mengajak Jen ke party Sugar Baby, di mana Jen diperkenalkan kepada Lito Santos yang menjadi pacar dari Rika. Daddy, meet my best friend. At ang sexy mo din. Mag-best friend ka kayo. Santos pun menyambut hangat kedatangan Jen. Dan Santos menjelaskan bagaimana komunitas Sugar Baby. Masalah uang, Santos akan menjamin kalau Jen akan mendapatkan yang lebih The besar. rules are pretty simple. Mga perks naman, huwag kayo mag-alala. May mga tips. Keesokan harinya, Jen bertemu dengan Spencer di rumah sakit. Di sana, Jen mengatakan kalau dirinya telah mendapatkan pekerjaan di sebuah kasino. Tentunya dengan gaji yang sangat besar. Dan Pero di itu pa kasama belum yung termasuk tips dun? uang tip dari tamu. Paano ako nakasisiguro na hindi mo ipagsusugal? Malam harinya, Jen bergabung dengan komunitas Sugar Baby dengan ditemani sahabatnya Rika. Rika juga memperkenalkan beberapa teman wanita di komunitas tersebut. You will restore. Uy, private chef yan si Ava. Tak lama kemudian, datanglah Om Manuel. Ia seorang eksportir yang sukses di kota Manila. Manuel juga menguji penampilan Jen yang sangat begitu elegan dan cantik. How old do you think I look? Honestly, Manuel pun melanjutkan pembicaraan secara privasi dengan Jen. Saat itu juga, Manuel menawarkan kemewahan pada Jen jika ia mau melanjutkan hubungannya bersama dirinya. Seketika, Jen pun langsung menghampiri Rika
Ia sangat terkejut dengan perlakuan Manuel padanya. Rika hanya tersenyum dan ia mengatakan, begitulah cara cepat untuk mendapatkan uang. Di tempat itu, Jen mendapatkan banyak pembelajaran dan akhirnya Jen bergabung dengan komunitas Rika hanya untuk demi uang. Rika, tama ka? Pero ang sagot. Keesokannya, Jen pun langsung datang ke rumah sakit dan ia langsung diminta untuk membayar tagihan sementara Alec. Ay, salamat. Malam harinya, Jen berniat untuk membawa Alec untuk tinggal bersamanya. Jen juga meminta Rika untuk ikut bersamanya. Maraming salamat, Rika. Tibalah ia di rumahnya dan segera mengambil barang untuk bergegas pergi. Tak disangka, terjadi keributan antara Spencer dan Jen. Wala kang pambayad ng utang. Tapos ikaw Jen pun mengalami luka dan ia tak sadarkan diri karena dipukuli oleh Spencer. Karena terdengar suara gaduh, Rika pun langsung masuk ke rumah Jen dan ia berhasil menyelamatkan Jen dan membawanya pergi dari rumahnya itu. Jen pun dibawa ke rumah sakit. Saat Jen mulai tersadar, ia menanyakan keberadaan Alec dan Spencer. Rika juga mengatakan kalau Spencer telah tiada karena diserang oleh kelompok berandalan. Ini si Spencer. Scene pun berlanjut. Di suatu malam, di komunitas Sugar Baby, Jen bertemu dengan seorang pria yang bernama Eric. Kemudian Rika datang dan ia menyapa, lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan Eric. Petualangan Jen pun dimulai di komunitas itu dan ia menjalankan perannya secara epik. For a coffee, $1,000. Beberapa hari kemudian, Jen pun menemui dokter di rumah sakit itu untuk mengetahui hasil tes laboratorium anaknya. Ternyata, Alec juga membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Ma'am, bone marrow transplant. Selanjutnya, Jen menceritakan pada Rika tentang kondisi anaknya dan ia sangat membutuhkan lebih banyak uang untuk pengobatan Alec. Are we selling alay? Rika berharap Jen akan bertahan lama bergabung dengannya agar ia bisa mendapatkan uang. Di sisi lain, Rika hanya bisa membantu sahabatnya dengan mengajak bergabung di komunitas itu. Quote mo ba talaga yun? Suatu malam, Eric dan Jen mengadakan jamuan malam. Eric mengatakan kalau istrinya telah meninggal dan ia berniat untuk menikah lagi. Setelah itu, Eric berniat untuk pergi. Akan tetapi Jen meminta melanjutkan satu sesi lagi di apartemen dan terjadilah di antara mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang wanita cantik yang sedang diganggu oleh beberapa orang pria. Tampaknya wanita itu merasa tidak nyaman dan Jen pun bisa membuat ilfil dua orang itu dan membuatnya pergi. Kahit saan talaga? Kemudian Jen dan wanita itu berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Mara. Jennifer. Akibat oleng, Mara pun berani bercerita tentang dirinya. Ternyata Mara mengidap penyakit autoimun dan ia meminta kepada suaminya untuk menikah lagi karena usianya tidak akan lama lagi. Don't wait. Ayokong kinakaawaan ako. Tiba-tiba datanglah Eric ikut bergabung bersama mereka. Tak diduga, Eric adalah suaminya Mara dan Eric bekerja sebagai bin di negara Manila. Love, can she come? Actually, I have time. Saat itu Jen langsung menampar Eric karena ia merasa dibohongin. Terlihat jelas kalau Jen menyukai Eric. Wala. Pinag-usapan lang namin yung motto mo. Live life to the... Mara pun mengajak Jen untuk bergabung bersama mereka di apartemennya. Sangat sungguh di luar nalar, Mara meminta bermain bersama dengan mereka dengan alasan kalau ia ingin membahagiakan Eric. Terjadilah gesekan di antara mereka. Can we experiment something? Setelah itu, Jen beranjak pergi dan Eric mengejarnya. Ternyata komunitas Paraiso sedang diawasi oleh kepolisian
karena diduga sebagai perdagangan manusia. Joselito Reyes is one of the most Dan wanted. Santoslah target buruan bin Manila karena Santos dalang dibalik semua ini. Honestly, wala akong idea. Pwede ka pa makatakas. Jen langsung menemui Rika dan ia mengatakan kalau komunitas Paraiso sedang menjadi target penangkapan dan Santos menjadi target buruan polisi. Nalaman ko na hindi siya totoong sugar daddy. What do you mean? Rika pun sangat terkejut mengetahui kalau Jen tahu asal-usul komunitas Paraiso. Dan ia pun kaget kalau Eric ternyata seorang intelijen Manila. Baka nagkamali lang yun sa Eric. Jen mengajak Rika untuk segera pergi. Akan tetapi Rika seolah tidak mau keluar dari komunitas itu. Lalu Rika pun pergi meninggalkan Jen. Suatu malam, Eric ditangkap dan disekap oleh seseorang ketika ia sedang berolahraga. Yan na. Yan. Sino kayo? Jen pun mendapatkan kabar dari Mara kalau beberapa hari ini Eric tidak bisa dihubungi dan ia menghilang begitu saja. Akhirnya Jen memutuskan untuk menemui Rika. Tak disangka, ia melihat Rika dan Santos berada di apartemen dan ia menguping semua pembicaraan mereka. Dito. Itong gamitin mo. Ha? Seketika itu juga, Jen melihat Eric yang disekap di sebuah ruangan. Jen pun berusaha melepaskan Eric. Siyokap ko to. Padala kayo na backup dito sa Paraiso. Di tempat yang sama, polisi pun datang untuk menggerebek tempat Paraiso. Taas kamay! Tatak mo! Rick! Kilos! Dengan sisa tenaga, Eric pun melawan Santos dan anak buahnya itu. Santos pun bisa dilumpuhkan meski Eric tertembak. Dan Rika pun harus dilumpuhkan karena ia melawan. Eric pun menyuruh Jen pergi dan ia meminta Jen untuk membawa uang itu untuk memulai hidup barunya dengan uang yang ia bawa. Lumakas ka na! Akhirnya, Jen memulai hidup baru bersama anaknya dengan hidup bahagia. Di saat itu juga, Eric menghampiri Jen dan mereka pun bersatu. Papasok ng bigla sa buhay. Pagbuksan mo at wag mo na tong bibitawan. Sensya ka na hindi ako nakapunta sa libing. Dan film pun berakhir. Bye-bye.